Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Syarhu Masailil Jahiliyah, penjelasan dari kitab masalah-masalah jahiliyah yang diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Taib. Terakhir kita di masalah yang ke-47. Kata beliau rahimahullah ta'ala, kata Syekh Muhammad, al-mas'alatu as-sabi'atu wal-arba'un, masalah jahiliyah yang ke-47, idhafatu ni'amillahi ila ghairihi, menyandarkan nikmat-nikmat Allah kepada selainnya. Ya, ini diantara sifat dari orang-orang jahiliyah dahulu. Ketika mereka mendapatkan kebaikan, ketika mereka meraih kenikmatan, mereka tahu itu datangnya dari Allah, tapi nikmat tersebut dia sandarkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kaqaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha, mereka mengetahui akan nikmat-nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Ya, yang pertama mereka mengakui, setelah itu mereka ingkari. Ini sudah kita terangkan bahwa dalam ayat di surah An-Nahl ini secara umum ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Yang pertama yang disebutkan oleh Syekh, ya, yaitu nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jelas ya? Nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang-orang jahiliyah dahulu mereka mengetahui, mereka mengenal risalah, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengingkari, ya, karena kesombongan, kecongkakan, ya, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika beliau menyebutkan ayat yang Syekh terangkan. Ya, Allah berfirman, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Allah berfirman kepada nabinya, sungguh kami telah mengetahui bahwa hatimu wahai Muhammad bersedih tentang apa yang mereka ucapkan. Jadi Nabi ini disakiti oleh kaumnya. Fa innahum la yukadzibunak, sesungguhnya sebenarnya mereka itu bukan mendustakan kamu. Walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun, akan tetapi mereka orang-orang zalim itu ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Ya, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ayat ini salah satu penafsirannya terkait tentang Abu Jahal. Jadi Abu Jahal paham tentang karakter, sifat dan ciri Nabi Muhammad, tahu bahwa risalah yang diberikan kepada Muhammad ini adalah sebuah kebenaran. Tapi apa kata Abu Jahal kepada Nabi?
inna la nukadzibuka walakin nukadzibu bima ji'ta bihi. Kata Abu Jahal kepada Nabi, sesungguhnya sebenarnya ya, kami ini tidak mendustakan kamu wahai Muhammad, akan tetapi kami mendustakan apa yang kamu bawa. Ya, jelas ya, kami mendustakan apa yang kamu bawa. Ini penafsiran yang pertama. Mereka mengenal nikmat Allah, yaitu Rasulullah diutus, thumma yunkirunaha, kemudian mereka mengingkari. Mengingkari artinya tidak mau mengikuti. Penafsiran ayat ini yang kedua, kata Syekh, mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah secara umum, ya, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam ayat-ayat sebelumnya dalam surah An-Nahl. Ya, jadi surah An-Nahl ini disebut juga oleh para ulama dengan suratu An-Ni'am, surat tentang penyebutan nikmat-nikmat Allah. Ya, setelah Allah berbicara tentang banyak nikmat, ya, jadi kalau antum baca surah An-Nahl dari awal, ya, Allah terangkan tentang bagaimana nikmat berada di atas penghambaan, bagaimana nikmat berada di atas tauhid. Ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yunazzilul malaikatu birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fattakun. Setelah itu disebutkan tentang penciptaan manusia. Setelah itu disebutkan tentang nikmat kendaraan, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Bagaimana onta-onta bighal, ya, keledai dipakai untuk mengangkat barang. Ya, Allah menyebutkan beberapa nikmat dalam surah An-Nahl, ya, di akhir-akhir surah ini. Ya'rifuna nikmat Allah, mereka mengenal nikmat Allah, ya. Setelah itu mereka mengingkari. Apa maknanya setelah itu mengingkari? Ya, lihat ini yang belum kita baca. Seperti yang dikatakan oleh Qarun, ya, innama utituhu ala ilmin indi, ya, sesungguhnya saya diberikan ini karena ilmu saya. Ya, Syekh sebutkan ana hasaltuhu bi khibrati wa maharati wa kasbi. Ya, saya mendapatkan nikmat ini karena kecerdasanku, karena kepintaranku. Ya, saya memang berhak mendapatkannya. Ya, fayajhadu ni'matallahi alaihi, dia pun mengingkari nikmat Allah. Ya, dia pun mengingkari nikmat Allah. Harusnya ketika seseorang mendapatkan nikmat, ya, yang terucap dari lisannya pertama kali adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan bersandar kepada kepintarannya, ya, bukan mengakui akan kehebatan dirinya, ya, akan kepandaiannya di dalam mengatur atau memanage dari hartanya, bukan. Tapi itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, wa kadzalika khairu Qarun, demikian pula selain dari Qarun. Fallahu jalla wa ala dzakara anna al-insan idza an'ama Allahu alaihi ni'matan qala hadza li. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa manusia itu apabila diberikan kenikmatan, kebaikan oleh Allah, dia mengatakan hadza li, ini memang hakku, saya yang berhak. Tidak dia katakan alhamdulillah. Ya, hadza astahiquhu, ini memang saya berhak mendapatkannya. Wa ana mahkukum bihi, memang saya yang pantas mendapatkan ini. Jadi laisa lillah, dia mendapatkan nikmat bukan memuji Allah, bukan. Justru wa yansibu ma yahsulu alaihi minal khair ila nafsihi, justru yang dia dapatkan dari kebaikan-kebaikan justru dia sandarkan kepada dirinya. Wala yaqul, dan dia tidak berkata hadza bi fadlillahi wa bi rahmatihi, ini adalah karunia dan rahmat Allah. Iya, jelas ya. Maka seorang yang dikatakan bersyukur
terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, ketika dia awal kali mendapatkan nikmat, langsung dia terucap dari lisannya, alhamdulillah, hadza bi fadlillah. Ya, itu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah murni yang memberikan kebaikan kepada hambanya, bukan karena diri kita. Ya, makanya tentang mensyukuri nikmat ini, perkara yang diingatkan, perkara yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul. Ya, perkara yang didakwahkan, yang diserukan oleh para nabi dan rasul. Kenapa jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah disuruhkan ini tentang wajibnya mensyukuri nikmat Allah? Karena kita tahu bahwa di antara janji dan sumpah iblis di hadapan Allah ketika dia dikeluarkan dari surga, ya, di antara janjinya adalah bagaimana supaya anak cucu Adam itu menjadi orang-orang yang tidak pernah bersyukur akan nikmat Allah. Ya, disebutkannya dalam surah Al-A'raf, fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim, dengan sebab engkau menyesatkan saya ya Allah, maka saya akan duduk di atas jalanmu yang lurus. Ya, menghalangi manusia. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim, kami akan mendatangi mereka manusia dari arah depan, dari arah belakang, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari kanan dan dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Kata iblis, engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka sebagai orang-orang yang bersyukur. Jadi lihat target utama iblis, dia duduk menongkrong di atas jalan yang lurus, bagaimana supaya anak cucu Adam ini tidak pandai bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak pandai bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu disebutkan juga di dalam surah Thaha bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, tentang, bukan di surah Thaha, di surah Ibrahim, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang Musa. Ya, ketika Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun, ya, dari kecil, dari bayi sudah dikejar-kejar. Ya, dan itu diceritakan dalam surah Thaha. Sampai pada akhirnya, ya, bayi-bayi laki-laki yang lahir pada waktu itu semuanya dibunuhi kecuali Musa alaihissalam. Allah mewahyukan kepada ibu Nabi Musa agar menghanyutkan Musa di sungai Nil berada dalam peti. Dan ternyata yang memungut dan yang mengambil peti itu adalah istri Fir'aun sendiri, Asia. Iya. Faltaqatahu alu Fir'aun. Musa pun dipungut oleh keluarga Fir'aun. Ternyata akibatnya liyakuna lahum aduwan wa hazana. Akibatnya menjadi musuh dan kesedihan bagi Fir'aun. Ketika peristiwa ini, ya, ketika Nabi Musa alaihissalam sudah besar, sudah diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau berdoa. Ya, doanya masyhur, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, ya, wahlul 'uqdatam min lisani liyafqahu qawli. Banyak permintaan Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala qad utita su'laka ya Musa. Wahai Musa, apa yang kamu minta itu saya sudah berikan kepadamu. Bayangkan. Bahkan kata Allah, walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Nikmat yang kamu tidak minta saya berikan juga kepadamu. Iya. Jadi ini di dalam Al-Quran itu banyak Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masalah nikmat. Ya, bukan kepada makhluk atau manusia yang mengingkari nikmat, bukan, bahkan kepada para nabi dan
Rasul diingatkan tentang nikmat. Ya, itu tadi contoh Nabi Musa alaihi salam. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah selalu merenungi, ya, dan tafakkur akan kebaikan dan nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Di sini ada faedah disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala bahwa orang yang dikatakan bersyukur atas nikmat Allah itu dibangun di atas 5 pondasi. Iya. Saya ulang, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang dikatakan bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di atas 5 pondasi. Pondasi yang pertama adalah khudu'us syakir lil mashkur. Ketundukan hamba, ya, lil mashkur, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan. Ya, jadi ketika hati tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala karena si hamba diberi kebaikan dan nikmat oleh Allah, maka ini dikatakan orang yang bersyukur. Yang kedua dari pondasi kesyukuran, kata Ibnu Qayyim, wa hubbuhu lahu. Ya. Dengan nikmat tersebut semakin besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin besar cintanya kepada Allah. Ada kecintaan. Ya. Ketika muncul rasa cinta di dalam hati akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah orang akan tekun beribadah dan akan menjauhkan dirinya dari maksiat dan dosa. Iya. Makanya dalam surah Al-Fatihah itu yang pertama kita baca adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala bentuk pujian hanya milik Allah, Rabb alam semesta. Ya. Kenapa Allah dipuji? Kenapa pujian itu hanya boleh diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selainnya? Li'anna Allah mun'im. Karena Allah itu mun'im. Iya. Wal mun'imu, namanya zat yang memberi nikmat, itu yuhabbu, dicintai, ala qadri in'amihi, sesuai dengan kadar pemberiannya. Jelas ya? Ya, jangankan antara si hamba dengan penciptanya, antara sesama makhluk saja, ya. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, selalu membantu kita, maka pasti, ya, akan tertanam di dalam hati itu rasa apa? Rasa cinta kepada orang tersebut. Ya. Makanya kata para ulama, di antara perkara yang bisa menyingkirkan kedengkian antara sesama muslim adalah dengan cara saling memberi hadiah. Ya, kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Ya, saling memberilah hadiah kepada di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Ya, jelas ya. Dan apa saja dari hadiah, itu menipis, bisa menepis dari kedengkian-kedengkian, ya, hal-hal yang bisa mengakibatkan suudzon kepada saudara dengan cara memberi hadiah. Ya, makanya di antara adab, ya, ini terkait tentang ummahat, ya, yang masak. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Ini adab. Apabila Anda masak, ya, masakan yang berkuah, kata Nabi, fa'akthir ma'aha, perbanyak kuahnya, wa ta'ahad jiranak, kemudian bagikan kuah itu kepada tetangga-tetangga. Ya, dianjurkan oleh Nabi SAW untuk saling berbagi, memberi hadiah. Ini antara sesama makhluk akan muncul apa? Rasa cinta, hilang kedengkian ketika saling memberi. Baik, bagaimana lagi kalau seorang hamba kepada penciptanya, Allah memberikan nikmat kepada kita siang dan malam, apakah pantas dibalas nikmat itu dengan dosa dan maksiat? Kan tidak pantas.
Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, pondasi kesyukuran yang kedua adalah akan muncul kecintaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari pondasi kesyukuran, i'tirafuhu bi ni'matihi. Dia wajib mengakui ya, bahwa nikmat itu datang dari Allah. Ini tadi yang kita singgung. Jadi ketika mendapatkan nikmat, bukan dia katakan memang saya yang pintar, memang saya berhak mendapatkannya, bukan. Kalaupun memang benar dia berhak mendapatkan, maka itu tidak pantas keluar dari lisannya. Justru yang pantas adalah apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keberapa? Keempat, wassana'u alaihi biha. Ya, jadi ketika dia sudah mengakui bahwa nikmat itu murni datang dari Allah, muncul yang keempat, dia akan selalu memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Dia puji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, dan ini mungkin banyak dari manusia yang susah untuk merealisasikan, mewujudkan yang kelima ini. Di antara pondasi kesyukuran, wa alla yasta'milaha fima yakrahu. Tidak boleh menggunakan kenikmatan tersebut pada perkara-perkara yang Allah benci. Iya. Ketika Allah memberikan kenikmatan kepada kita, kemudian nikmat itu dipergunakan pada perkara-perkara yang Allah larang, Allah benci, maka itu artinya dia telah cacat pada kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kata Salama bin Dinar rahimahullahu taala, kullu ni'matin la tuqarribuka biha ila Allah fahiya baliyah. Setiap kebaikan, setiap nikmat yang tidak bisa mendekatkan dirimu kepada Allah, maka ketahuilah itu bukan nikmat, tapi itu bencana. Ya, itu yang harus selalu kita pegang. Ya, kita dapat rezeki seberapapun, ketika rezeki ini tidak bisa membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, sebenarnya itu bukan nikmat, tapi itu apa? Itu baliyah, itu bencana. Itu adalah bencana. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fahadhil khamsatu hiya asasus syukri wa bina'uhu 'alaiha. Maka lima inilah yang merupakan pondasi kesyukuran. Orang yang bersyukur harus kesyukurannya ini dibangun di atas lima hal ini. Wa mata udima wahidatun minha, kapan salah satu dari lima ini tidak ada, ikhtalla min qawaidi syukur, berarti ada cacat pada dirinya terkait tentang masalah apa? Kesyukurannya. Ya, ada cacat ya terkait dari kesyukurannya. Baik, selesai pembahasan tentang masalah ini. Jadi masalah yang kita bahas, di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka mengetahui nikmat Allah, setelah itu mereka mengingkari. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita berpindah di pembahasan berikutnya. Al-mas'alatu ats-tsaminatu wal arba'un. Masalah jahiliyah yang ke-48. Al-kufru bi ayatillah. Di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka adalah orang yang kufur, ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Tapi ini penyebutan Syekh di sini, al-kufur, ingkar, ini lebih umum ya. Insyaallah kalau waktu mencukupi kita akan terangkan dari bentuk-bentuk kekufuran. Ya, kita baca dulu keterangan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Apa dari makna al-kufur? Kata beliau, min masaili ahli jahiliyah, di antara sifat dan perangai orang-orang jahiliyah, al-kufru bi ayatillah, mereka ingkar akan ayat-ayat Allah, allati anzalaha ala rusulihi, mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Fit Taurat, apakah ingkar terhadap Taurat, wal Injil, wal Zabur, wal Quran, wa ghairiha minal kutubil munazzalah, dan selainnya
ya, mengingkari selainnya dari kitab-kitab yang Allah pernah turunkan. Wa qad tawa'adallahu man fa'ala dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang melakukan perbuatan ini. Perbuatan apa itu tadi? Ya, perbuatan mengingkari ayat-ayat Allah. Ya, Allah mengancam dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai. Kelanjutan ayat, wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mereka bersombong terhadapnya, la tufattahu lahum abwabus sama, maka tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannata, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai unta itu bisa masuk ke dalam lubang jarum. Iya, demikian kami membalas orang-orang yang zalim. Jadi antum perhatikan, orang-orang yang kufur, mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mau menerima, tidak mau beriman, justru mereka bersombong. Ada dua akibat yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Tidak akan dibukakan pintu langit baginya, dan dia tidak akan masuk surga. Sampai kapan? Sampai unta itu bisa masuk ke dalam lubang jarum. Itu bahasa apa itu? Ya, itu bahasa mustahil ya. Artinya bisa masuk surga, tapi dengan syarat unta itu bisa masuk ke lubang yang kecil itu. Artinya tidak mungkin. Ya, ini bahayanya al-kufru bi ayatillah. Baik. Wa ghairu dzalika minal ayat. Demikian pula ayat yang kedua, walladzina kafaru bi ayatillah, orang-orang yang kufur, ingkar terhadap ayat-ayat Allah, wa liqaihi, dan perjumpaannya, ulaika yaisu mir rahmati, mereka itulah orang yang berputus asa dari rahmatku. Wa ghairu dzalika minal ayati allati dzakara anna al-kuffara yakfuruna bi ayatillahi subhanahu wa ta'ala, dan selainnya dari ayat-ayat yang mengingatkan bahwa orang-orang kufar itu mereka mengingkari akan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'aridunaha biuqulihim al-fasidah, mereka mempertentangkan antara ayat Allah dengan akal-akal mereka. Ya, maksudnya di sini mempertentangkan. Ya, jadi ketika ada wahyu, ketika ada ayat yang datang, lalu ayat ini tidak sesuai dengan akal mereka yang pendek, maka mereka pertentangkan. Mereka akan bertanya, kenapa begini? Kenapa seperti ini? Kenapa terlalu keras? Kenapa begini? Ya, itu. Mereka akan mempertentangkan ayat yang datang tersebut dengan akal mereka yang pendek, yang rusak. Wa bisyubhihim al-batilah, syubhat mereka yang rusak. Ya. Wa hadza yanjarru ila kulli man kadzdzaba bi ayatin min ayatillah. Inilah yang menyeret setiap orang yang mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maksudnya terkadang yang membuat seseorang itu tidak mau menerima, ingkar terhadap ajaran Islam, ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling utama adalah apa? Hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Makanya dalam surah Al-Baqarah disebutkan ada manusia juga yang menyembah hawa nafsunya. Ya, menyembah hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sesembahan? Apa maksudnya? Ya, mereka lebih mendahulukan hawa nafsunya dibandingkan dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kata Syekh, ya, hawa nafsu inilah yang menyeret seseorang, ya, bisa punya potensi besar untuk mendustakan ayat-ayat Allah. Li'annahu wahyun min Allah azza wa jalla. Taib. Falladhi yukadzibu bi ba'dil ahadithi sahih
kama yaf'aluhu ba'dul maghrurin wal mutsaqqafin, orang-orang yang mendustakan sebahagian hadis yang sahih sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian orang-orang yang tertipu. Al-mutsaqqaf, mutsaqqaf ini orang-orang yang mengaku dirinya pandai. Idza lam tuwafiq afkaruhum wa uqulahum, apabila tidak bersusaian, tidak cocok dengan pikiran dan akal mereka, maka mereka pun tolak ajaran itu. Mereka tidak mau mengambil dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama alaihi al-aqlaniyun. Ini terjadi kebanyakan pada kelompok manusia yang bernama aqlaniyun. Itu tadi, orang-orang yang banyak mendahulukan apanya? Akalnya. Ya. Orang-orang yang banyak mendahulukan akalnya. Orang-orang liberal. Ya. Yang mereka ketika tidak mencocoki akalnya, mereka tolak mentah-mentah ya hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi SAW. Kullu hadza minat takdzib. Kata Syekh, semuanya ini bentuk dari mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wal wajibu 'alal mu'min ay yu'mina bi ayatillah. Kewajiban seorang mukmin adalah dia mengimani semua ayat-ayat Allah. Wa yusaddiqa biha, membenarkannya, wa ay ya'mala biha, mengamalkannya, li'annaha haqqun la ya'tarihil batil, karena semuanya itu adalah kebenaran yang tidak mungkin dihitari, dimasuki oleh kebatilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Ya. La ya'tihil batil, kebatilan itu tidak akan mendatanginya. Ya, tidak dari arah depan, demikian pula tidak dari arah belakang. Tanzilun min hakimin hamid. Ya, itu al-haq murni turun dari al-hakim al-hamid, yaitu Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. La yatatarraku ilaiha syakkun wala raib, tidak terdapat di dalamnya keraguan dan tidak ada sedikit pun dari kebimbangan. Taib, ini secara umum Syekh sebutkan terkait tentang kekufuran. Ini perlu saya jelaskan ya, karena ini umum ya, ada beberapa bentuk-bentuk kekufuran. Taib, sebelum kita lanjut di pembahasan berikutnya, saya akan terangkan dulu apa saja dari bentuk-bentuk kekufuran. Taib, yang pertama yang perlu kita jelaskan, apa makna dari kufur ya. Kufur itu dia adalah lawan dari keimanan ya. Al-kufru diddul iman ya. Jadi ketika dikatakan dia lawan dari keimanan, keimanan itu artinya at-tasdiq, membenarkan. Berarti lawannya membenarkan adalah apa? Hah? Ya banyak ya kalau bahasa Indonesia. Mendustakan, apalagi? Mengingkari, ya, dan seterusnya dari makna-makna al-kufur. Taib. Kata para ulama, kufur itu terbagi menjadi dua. Al-kufru terbagi menjadi dua. Ada kufrun akbar, ada kufur yang bentuknya besar. Yang kedua ada kufrun asgor, ada kufur yang bentuknya kecil. Iya. Al-kufrul akbar. Iya. Sudah isya? Belum? Belum. Taib. Kufur akbar ini ada beberapa bentuk. Ya, bentuk yang pertama ada namanya kufru takdzib. Kufur karena mendustakan. Ya, kufur karena mendustakan. Ini masuk dalam pembahasan kita yang tadi ya, yang pertama. Taib, sebelum saya sebutkan dari jenis-jenis kekufuran, jadi apa bedanya kufrul akbar yang besar dan kufrul asgor? Ya. Kalau kufrul akbar ini yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Jelas ya? Mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Kalau kufrul asgor, dia tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Jelas ini? Taib.
kita kembali, di antara jenis kekufuran ada namanya kufru takdzib. Dia mengingkari, dia kufur karena takdzib, mendustakan. Ini banyak ayatnya, di antaranya tadi ayat yang kita baca. Tidak akan dibukakan pintu langit dan tidak akan masuk ke dalam surga sampai onta itu bisa masuk ke dalam lubang dari jarum. Ini kufur takdzib, dan banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan hal ini. Iya. Makanya kata para ulama, siapa yang mendustakan Al-Quran atau sedikit saja satu ayat, bahkan satu huruf dari Al-Quran, dia mendustakan sunnah Rasulullah SAW yang sahih dalam keadaan dia mengetahui ilmunya, dia sudah tahu itu tapi dia ingkari, maka ini salah satu dari bentuk kekafiran, kekufuran yang bisa mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Dan ini ya banyak ayat-ayat yang menerangkan, cuman waktu membatasi kita. Yang kedua ada namanya kufrul juhud. Dari kufrul akbar namanya kufrul juhud. Dia kufur mengingkari karena juhud. Juhud ini kalau bahasa Indonesia iya sama ya, mendustakan, tapi beda takdzib dan juhud. Iya, kalau juhud ya juhud iya, sampai kepadanya kebenaran, dia sudah mengilmui kebenaran itu, setelah itu dia ingkari, itu juhud. Kalau mendustakan memang dia tidak mau tahu tentang hal itu. Jelas ya? Nah, itu bedanya antara takdzib dan apa? Juhud. Makanya bahasa-bahasa Al-Quran yang diberikan kepada Fir'aun itu bahasa juhud. Ya, bahasa juhud. Ya, bukan mendustakan. Seperti misalnya dalam surah An-Naml, wajahadu biha wastaiqanatha. Ya. Mereka juhud terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, tapi istaiqanatha, di dalam dirinya dia yakin. Maksudnya Fir'aun ini yakin bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu adalah apa? Kebenaran. Ya, dia yakin dalam hatinya inilah yang benar yang dibawa oleh Nabi Musa. Tapi karena dia juhud, ya, petunjuk dia kenal, setelah itu ingkari, maka itu disebut juhud. Ya, makanya antum lihat di akhir kehidupan Fir'aun dia katakan apa? Amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Saya beriman terhadap Tuhannya Harun dan Musa. Di akhir hidupnya beriman ketika sudah melihat apa? Tanda-tanda kematian pada dirinya. Tapi di saat itu tidak ada gunanya apa? Taubat. Di saat itu tidak ada gunanya taubat. Baik. Kemudian berikutnya di antara kufrul akbar juga kufrul syak wa dhann. Ya. Kekufuran yang bentuknya karena ragu. Ya. Karena keraguan. Misalnya ada orang dia ragu akan tidak adanya hari kebangkitan. Ya, dia ragu akan tidak adanya hari kiamat. Ya, padahal secara fitrah manusia dia yakin. Mana tandanya akan adanya hari kebangkitan? Ya, kita menyaksikan adanya kematian. Iya kan? Kita menyaksikan adanya bayi-bayi yang lahir. Ya. Kalau Allah Maha mampu menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, maka bagaimana lagi kalau hanya sekedar membangkitkan sesuatu yang sudah ada sebelumnya kemudian dibangkitkan. Fitrah manusia mengakui. Ketika ada keraguan pada hal itu, maka itu disebut juga sebagai kekufuran. Dan ini juga ada beberapa ayat yang menerangkan. Kemudian yang keberapa? Yang keempat dari bentuk kekufuran, ya saya selesaikan ya. Kemudian dari bentuk kekufuran ada namanya kufrul i'rad. Kufur karena i'rad, mengingkari. Ya, berpaling ya, berpaling. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha. Siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang diingatkan, diperingatkan tentang ayat-ayat Allah kemudian dia berpaling. Ya, berpaling. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Orang-orang yang kufur itu mereka berpaling dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dari bentuk kekufuran ada namanya kufru an-nifaq. Kekufuran yang bentuknya nifak, kemunafikan. Iya. Iya, kemunafikan.
Tapi maksudnya di sini kekufuran, nifak, kemunafikan, munafik yang sifatnya i'tiqadi, keyakinan. Sebab kata para ulama, nifak itu terbagi dua juga. Ya. Ada nifak i'tiqadi, keyakinannya memang ini. Nifak i'tiqadi adalah hatinya menyembunyikan kekafiran. Ya, zahirnya apa? Islam. Ini i'tiqadi. Yang kedua ada namanya nifak amali, amalannya saja. Ini dibedakan. Kalau nifak i'tiqadi ini bisa mengeluarkan pelakunya dari keislaman, masuk dalam kekufuran. Ya. Mana dalilnya? Ya. Inilah nifak i'tiqadi, inilah yang dimiliki oleh kaum munafikin di zaman Nabi SAW, yang Allah berfirman, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada dalam lapisan neraka yang paling bawah. Jelas ya, karena mereka asalnya orang kafir, ingin terjaga darahnya, tidak ingin diperangi, maka dia pun masuk Islam, tapi hatinya tetap menyembunyikan kekafiran. Adapun nifak amali sekedar perbuatan. Contoh misalnya hadis ayatul munafik salasa, ya, tanda kemunafikan itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia apa? Berkhianat. Berjanji dia tidak tepati janjinya. Wa idza tumina khana, apabila dia diberi amanah dia khianat. Ini terkait tentang amali. Ini kemunafikan ini terkait tentang amali, tidak, kata para ulama, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Tapi ketika masuk dalam hatinya, dia yakini hal itu yang bisa mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Jadi dibedakan. Nifak ada 2, ada nifak i'tiqadi, keyakinan. Nah, ini yang dimaksudkan di sini, kufrun nifak. Yang kedua ada nifak al-amali. Taib, ini 5 jenis dari al-kufur yang bisa mengantar pelakunya keluar dari Islam. Taib. Adapun kufrul asghar mungkin kita akan singgung di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala alam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.